Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh-soleha. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Ibu Sari, tentunya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Anak soleh-soleha, gimana kabarnya kalian semua? Ibu doakan semoga kita semua senantiasa sehat selalu dan senantiasa diberikan keberkahan dan dilindungi Allah, serta apa yang kita cita-citakan dipermudah oleh Allah. Amin. Baik, berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kajian hadis tentang husnuzan. Baiklah, Anda sekalian, sekarang kita akan mulai pada hadis tentang husnuzan. Baiklah, Anda sekalian, berikut Ibu akan menjelaskan tentang isi dan makna dari kandungan hadis tentang husnuzan. Makna dan kandungan isi hadis yang pertama yaitu selalu berpikir positif atau husnuzan. Jadi, Anda sekalian, saat kita menghadapi segala rintangan atau masalah yang datang kepada diri kita, maka kita harus senantiasa berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, maka energi positif akan menyertai kehidupan kita. Perubahan yang dimulai dari berpikir positif dan terbukanya banyak peluang menuju pintu-pintu kesuksesan. Itu karena apa? Karena kita selalu berpikir positif. Dan yang kedua yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada siapa saja yang menjadikan Allah sebagai sandaran hidup. Sandaran hidup ini, Anda sekalian, maksudnya tempat kita menggantungkan cita dan harapan kita. Dengan cara apa? Caranya adalah dengan kita selalu mengingat Allah, senantiasa berzikir, baik dalam keadaan apapun, dahulu, kini, nanti, dan selamanya. Dalam keadaan apapun itu maksudnya baik dalam keadaan suka maupun duka, sedih dan gembira, kaya dan miskin. Jadi dalam keadaan apapun kita harus senantiasa mengingat Allah dan menggantungkan cita dan harapan kita hanya kepada Allah supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu memberi harapan dan kabar gembira kepada siapa saja yang berkubang dalam dosa dan kemaksiatan agar bertaubat dan jangan berputus asa. Maka kita harus menghindari berpikiran negatif atau berprasangka buruk, asalkan kita mau dan bertekad mengubah diri kita menjadi lebih baik, yakni kita bertobat dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Maka hidup kita ke depannya akan berjalan dengan baik, penuh kesuksesan juga kebahagiaan. Intinya kita harus selalu dan senantiasa berhusnuzon atau berprasangka baik. Nah, dari sekalian, itu tadi adalah makna dan kandungan isi hadis tentang husnuzon. Anak soleh-soleha, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan husnuzan, ghibah, buhtan, dan fitnah. Tentunya kita sudah pernah mendengar tentang fitnah atau apa itu ghibah atau apa itu berprasangka baik atau husnuzan atau sebaliknya suuzan. Nah, berikut Ibu akan membahas satu persatu. Jadi disimak dengan sebaik mungkin ya agar kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan ghibah, fitnah, husnuzon, suuzon, dan buhtan. Baik, mari kita simak bersama-sama. Ananda sekalian, ghibah adalah membicarakan kejelekan orang lain di belakang yang bersangkutan. Walaupun yang disebutkan atau yang kita bicarakan itu cocok dengan pelaku. Nah, itulah yang disebut dengan ghibah. Dan jika keburukan yang disebutkan itu tidak disandang oleh yang bersangkutan, maka itu yang dinampakkan dengan buhtan atau bohong besar. Dan perkataan bohong
atau tanpa berdasarkan kebenaran dengan maksud menjelek-jelekan orang lain, itulah yang disebut dengan fitnah. Ananda sekalian, ghibah dapat dibenarkan jika yang pertama terkait dengan hukum, yakni seseorang bertanya tentang hukum dengan menyetir kasus tertentu sebagai contoh. Kemudian yang kedua, menyebutkan keburukan seseorang yang suka memamerkan keburukannya di depan umum. Nah, selanjutnya yang ketiga, menyampaikan keburukan seseorang kepada pihak yang berwenang dengan tujuan mencegah terjadinya kemungkaran. Nah, selanjutnya Nanda sekalian, menyampaikan keburukan kepada seseorang yang sangat membutuhkan informasi tersebut. Di sini misalnya terkait persoalan lamaran. Maka keburukan tersebut diperbolehkan untuk diceritakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu memperkenalkan seseorang yang tidak dapat dikenal kecuali menyebutkan aib atau kekurangannya. Ananda sekalian, ghibah dapat dihindari dengan yang pertama, selalu mengingat bahwa perbuatan ghibah itu menjadi penyebab kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu selalu mengingat bahwa timbangan kebaikan pelaku ghibah akan pindah kepada orang yang digunjingkannya. Maka dari itu Ananda sekalian, ketika kita membicarakan seseorang, usahakan yang kita bicarakan itu adalah tentang kebaikan-kebaikannya. Maka segala amalan yang kita punya itu tetap utuh, bahkan mungkin bisa berlipat ganda karena yang kita ceritakan itu tentang kebaikan orang lain, bukan tentang keburukannya. Bisa jadi orang yang mendengarkan cerita kita bisa jadi termotivasi, maka itu akan menjadi ladang amal jariah buat kita. Nah, sebaliknya ketika kita menceritakan aib orang lain atau keburukan orang lain, maka dengan sendirinya amal dan perbuatan yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Dengan kata lain, amalan yang kita perbuat itu dipindah tangankan langsung oleh Allah kepada orang yang kita gunjingkan tersebut. Dan yang ketiga yaitu, hendaklah orang yang melakukan ghibah itu mengingat terlebih dahulu aib dirinya sendiri dan segera berusaha memperbaikinya. Maka dari itu, sebelum kita mengkritik atau menceritakan aib orang lain, terlebih dahulu kita harus introspeksi diri, harus berkaca terlebih dahulu apakah diri kita, pribadi kita sudah lebih baik daripada orang yang kita bicarakan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu menjauhi faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya ghibah. Nah, Anda sekalian, hal ini tentu sangat jelas ya. Alangkah baiknya kita menjauhi hal-hal yang tidak baik. Dan yang terakhir yaitu senantiasa mengingatkan atau memberi nasihat kepada mereka yang melakukan ghibah. Nah, Anda sekalian, kita patut memberikan nasihat atau peringatan kepada orang lain, khususnya kepada saudara seiman kita. Nah, itu tadi adalah perbedaan dari suuzon, husnuzon, fitnah, ghibah, dan setelah kalian mengetahui, Ibu harap kalian sudah bisa membedakan, apa itu fitnah, apa itu berprasangka baik, apa itu ghibah. Dan semoga kalian tidak tergolong orang-orang yang suka menggibah. Karena perlu Anda sekalian tahu, ketika kita membicarakan orang lain, baik itu kejelekan, keburukannya, atau rahasianya, aib-aibnya, itu sama saja kita memakan bangkai atau daging saudara kita sendiri. Nah, kalian tidak suka kan memakan bangkai, apalagi saudara sendiri. Nah, alangkah baiknya kita berpikir positif, berprasangka baik kepada orang lain. Kalaupun kita ingin menceritakan tentang orang lain, ya cukup ceritakan yang baik-baik, agar orang yang mendengar cerita kita mungkin bisa termotivasi. Cerita si ini ternyata dia punya kelebihan di ini, dia bisa mencapai ini. Jadikan motivasi. Anak soleh-soleha, kalau kita dapat suatu masalah atau musibah, ujian misalnya, kehilangan sesuatu, itu berarti kita diberi atau dikasih kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Gimana caranya? Caranya dengan berhusnuzon kepada Allah. Kan kata Allah dalam hadis, Ana nginda zanni ngabdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Nah,
di sini berarti kalau kita misalnya lagi dapat masalah atau musibah, ujian misalnya, terus kita berhusnuzon, oh Allah pengen ngasih yang lebih baik. Itu berarti Allah kayak gitu, seperti itu. Kan jadi kesempatan buat kita. Kenapa kita malah gunain kesempatan itu untuk bersuuzon kepada Allah? Maka kenalah kita dengan apa yang kita persangkakan. Nah, kembali lagi, kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Nah, pas ada musibah atau misalnya masalah atau ujian, oh Allah mungkin memang pengen ngasih saya yang lebih baik dari ini, lebih baik dari keadaan ini. Terus kenapa kita nggak mau berprasangka baik kepada Allah? Kalau kayak gitu, nah masalah yakin. Kembali lagi kita sebagai manusia, persoalan yakin. Nah, kalau kita pas dikasih musibah atau kehilangan sesuatu, apalagi sih maunya Allah? Kayaknya Allah nggak seneng deh kalau saya taubat, atau Allah nggak suka deh kalau saya itu berbuat baik. Maka Allah akan memperlakukan kita terhadap apa yang kita persangkai kepada Allah. Makanya kalau kita dikasih ujian atau musibah, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk memikirkan sesuatu yang baik atau hal-hal yang baik yang akan Allah kabulkan. Nah, sebagai manusia, kita butuh kesabaran dan keyakinan, juga berprasangka baik bahwa segala sesuatu yang menjadi ketetapan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Maka kita harus berhusnuzon kepada Allah. Ananda sekalian, sifat husnuzon ini merupakan salah satu sifat terpuji. Seseorang yang memiliki sifat ini termasuk orang-orang yang beruntung, karena jika kehidupan rohaninya telah diwarnai dengan sifat ini, maka ia akan lebih mampu untuk menahan dan mengendalikan diri, serta tidak mudah memberi penilaian yang salah atau negatif terhadap sifat dan tingkah laku orang lain, terutama terhadap keputusan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keuntungan lain dari husnuzon adalah hidup yang kita jalani selalu diliputi dengan ketenangan dan ketentraman serta kedamaian, jauh dari perasaan gelisah, was-was, dan khawatir serta sakit hati. Nah, seorang muslim yang memiliki sikap ini akan terhindar dari malapetaka duniawi dan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan Ibu, semoga Ananda sekalian mampu memahami serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak soleh-soleha, sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar kita sama-sama belajar bersama. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!